Kalau misalnya kita telat bayar PLN misalnya atau telat bayar listrik misalnya. Nah, itu ada dendanya. Itu juga termasuk riba. Oh, denda itu riba. Termasuk riba. Ya kan Berarti dikit-dikit riba gitu ya. Iya, Tapi bayangin kalau nggak ada. Enak banget kan? Enak sih. Nah, Tapi sebenarnya yang diuntungkan kitanya nggak sih? Sebenarnya denda sama riba itu kan buat orang lebih strict, lebih kayak nurut gitu kan. Betul. Bukan lebih nurut, lebih kepada itu adalah salah satu tools untuk membuat tadi dia untung at cost of others itu. Karena jadi gini ya, kemarin ingat gak ketika kita bahas tentang keuangan riba dan keuangan, bahwa saya ketika ada bagian daripada riba yang harus dibayar itu kan harus ada duitnya. Nah, duitnya dari mana? Contoh kayak gini ya, ada orang nyetak duit misalnya 100 juta di tengah satu masyarakat misalnya. Nah, dia minjemin dari bank ini 100 juta, lalu terus kemudian ngasih ke orang, tapi harus bayar baliknya misalnya sekitar 12% misalnya. Berarti ada 112 juta in the end of the day di tahun depan. Pertanyaannya tahun depan 12 jutanya dari mana? Akhirnya pasti nyari duit lagi. Nggak ada, kan duitnya tersedia gitu, jadinya kan harus zero sum game kan. Iya, tapi akhirnya 12 juta itu dapat dari mana? Nah, zero sum game. Uang semu. Jadi emang gue belajar sejarahnya. Ekonomi pas Golden Age itu kan kalau nggak salah disalib sama Eropa. Betul. Jadi waktu itu ekonominya Islam itu tuh adil, merata banget. Tapi growth-nya segitu. Nah, kalau sistem kekuasaan dunia kan selalu bergantung sama ekonomi. Karena kalau ekonominya maju, dia punya militer kuat, dia punya apa, dia bisa menguasain kan. Nah, tiba-tiba Eropa itu muncul satu ide yang brilian. Gimana kalau kita bikin uang dari uang? Unlimited gitu. Betul. Nah, konsep itu dari sana. Terus dari sana akhirnya kan mereka punya kekuatan nih. Akhirnya mereka bisa ngambil perang di mana-mana. At cost of others itu. Iya, at the cost of others. Berarti kalau misalnya Islam kayak dulu yang diomongin Ustadz Raymond tadi. Iya. Yang diomongin Raymond. Bagus, setuju. Yang diomongin Raymond itu berarti Islam nggak bisa kaya-kaya terus ya? Kalau sekarang seluruh dunia pakai hukumnya Islam, ekonomi Islam, grow-nya nggak secepat sekarang. Betul. Itu udah pasti. Tapi damai ya. Sustainable. Dan nggak kayak siklus kayak sekarang nih. Iya. Ada crash, ada ini, ada stable, dan nggak ada yang miskin banget, nggak ada yang kaya banget.